Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Healthy Merapi, channelnya petani pemula. Selamat pagi teman-teman tani semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, pada kesempatan pagi hari ini ada kegiatan perawatan tanaman 3 varietas cabai dalam satu lahan. Nah, seperti ini teman-teman kondisinya. Untuk usianya ini sudah 12 HST, 12 hari setelah tanam. Untuk varietas yang pertama ini cabai keriting CMK varietas Nerotavi dari Habanero. Untuk kondisinya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah tanamannya sudah mulai beradaptasi setelah proses pengocoran pertama di usia 5 HST kemarin. Alhamdulillah kondisi tanamannya sudah ada perkembangan yang lumayan. Ini untuk CMK nya usia 12 HST. Untuk calon-calon tunas air sudah kemunculan, ini yang kecil-kecil. Nah, seperti ini teman-teman semua kondisinya. Sebagai informasi kembali, untuk lahan ini lahan janda 2 kali, dan untuk olah lahan di sini hanya penaburan dolomit lalu digemburkan tanpa ada tambahan pupuk dasar, baik itu pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Nah, seperti ini teman-teman. Dalam satu lubang ada saya kasih 2 tanaman, tapi ada 1-2 yang layu, tapi tidak banyak. Jadi untuk satu lubang tanam yang awalnya 2 lalu ada yang mati, tetap tidak saya sulami karena untuk bibit sulamannya sendiri sudah habis. Dan sebagian ada juga yang dimakan oleh hama belalang ataupun bekicot. Seperti ini untuk varietas cabai yang pertama CMK Nerotavi dari Habanero. Untuk cabai yang kedua di sini teman-teman, di sini ada cabai tipe merunduk atau biasa disebut RM. Varietasnya yaitu Absolut 69 dari PT Mitra Merdeka Tani. Untuk kondisinya alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Yang awalnya kondisi tanamannya itu tinggal tersisa sekitar 4 daun. Alhamdulillah untuk pupusnya atau daun mudanya sudah mulai nampak hijau. Efek pemberian pupuk di usia kemarin 5 HST sudah cukup ada perubahan ataupun pertumbuhan yang signifikan dari pemberian pupuk yang pertama. Kemarin kita pakai pupuk kalsium nitrat, lalu pupuk fosfat tinggi kita pakai Merauke MAP, dan yang selalu saya pakai yang satunya adalah asam humat. Seperti ini sudah lumayan beradaptasi di usianya yang 12 HST. Untuk cabai Absolut 69 ini untuk cabainya sudah tahan virus ya teman-teman tani semua, baik Absolut 69 dan CMK Nerotavi-nya
sudah tahan virus Gemini. Seperti ini, sebagian tampak masih kecil, sebagian juga lumayan sudah cukup beradaptasi di lahan. Dan untuk jumlah sulaman, alhamdulillah kemarin kalau bisa dibilang dari 1060 lubang tanam, untuk penyulaman sendiri kurang lebih hanya sekitar 10 lubang tanam, jadi kurang lebih hanya 10% dari total keseluruhan. Dan ini untuk varietas yang ketiga yang kita tanam lebih dulu, yaitu cabai langgeng 58, cabai tipe tegak. Kalau di pasar masuknya kelas ori seperti ini. Ini lebih dulu kita tanam 13 hari lebih awal, jadi untuk usianya sendiri untuk hari ini sudah sekitar 25 HST. Untuk bibitnya sendiri, kembali saya ingatkan, untuk langgeng 58 di sini bibit hasil semaian sendiri, dan dalam proses penyemaiannya memang tidak maksimal, kerdil-kerdil, dan ketika dipindah tanam pun untuk usianya sudah cukup tua, kurang lebih 45 HSS, 45 hari setelah semai. Nah, untuk kondisinya seperti ini. Untuk jenis cabai langgeng 58 sendiri belum tahan virus ya teman-teman tani semua. Nah, ini contoh kemungkinan ini sudah masuk virus Gemini. Jadi untuk di lahan saya sendiri, tepatnya ini di daerah Sleman. Daerah Sleman bisa dibilang daerah yang sudah endemik virus Gemini. Jadi untuk merawat tipe-tipe cabai yang belum tahan virus memang butuh tenaga ekstra, pikiran ekstra, dan juga pupuk yang bisa dibilang juga ekstra, karena virus Gemini sendiri penyebarannya cukup cepat, dan kalau kita teledor ataupun kurang teliti, kita bisa gagal panen, atau paling tidak produksinya bisa berkurang drastis. Untuk perlakuan ataupun kegiatan sebelumnya, tanaman cabai saya ini sudah 1 kali kocor di usia 5 HST, terus 1 kali semprot juga, tapi tidak saya videokan, kemarin di usia 7 HST. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan proses pengocoran yang kedua di usia 12 HST. Untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan, apa saja yang akan kita kocorkan di usia 12 HST. Yuk kita tonton seperti apa bahan-bahan yang mau kita kocorkan. Ya teman-teman tani semua, seperti ini bahan-bahan yang mau kita kocorkan untuk pengocoran yang kedua atau pemupukan yang kedua 3 varietas cabai dalam satu lahan. Seperti biasa, pupuk yang pertama yang hitam-hitam ini yaitu pupuk ataupun asam humat ya teman-teman, dan untuk dosisnya sendiri masih sama. Untuk 1060 lubang tanam, untuk pengocorannya seperti biasa kita gunakan 10 gendong ataupun 10 tangki kocor. Dosisnya kita gunakan 1 sendok makan, atau kalau dari total semuanya 10 sendok makan untuk 1060 lubang tanam.
Untuk kegunaan sendiri sudah sering saya sampaikan asam humat, jadi tidak perlu saya ulang kembali. Untuk bahan yang kedua masih sama, yaitu kalsium nitrat. Di sini saya pakai produk dari Karate Plus Boroni yang kandungannya kalsium dan juga nitrogen. Bisa disebut juga ini kalsium pertumbuhan. Untuk dosisnya sendiri masih sama, yaitu 500 gram ataupun setengah kilo untuk 1060 lubang tanam. Dan untuk pupuk yang ketiga, ini yang berubah dari pengecoran sebelumnya. Ini kita gunakan NPK pertumbuhan yang kandungannya kalau tidak salah nitrogen 20%, fosfat 10%, dan kalium 10%. Nah, ini yang berbeda dari pengecoran sebelumnya. Kalau sebelumnya di pengecoran pertama kita pakai pupuk fosfat tinggi, kita pakai merek PMAP. Di sini saya sudah masuk pupuk NPK di usia 12 HST. Nah, untuk produknya sendiri atau merek dagang, kalau tidak salah ini produknya dari Yaramila atau Mutiara ya, kurang tahu. Teman-teman bisa pakai kalau tidak salah Mutiara Sprinter atau Yaramila Faster. Pokoknya yang kandungannya dominan di nitrogen. Jadi nitrogen 20%, fosfat 10%, dan kalium 10%. Untuk dosisnya sendiri teman-teman tani semua, untuk jumlah populasi 1060 lubang tanam, di sini saya gunakan dosis 1 kg. Nah, seperti biasa sebelum pengocoran, ketiga bahan ini biasanya saya larutkan dulu. Saya takar dengan 10 gayung rata-rata ya. Jadi kita larutkan di ember dulu sekitar 10 gayung. Nanti lalu kita kita bagi satu gayung untuk satu tangki kocor. Ya, mungkin seperti itu ya untuk video saya pada pagi hari ini. Ini berhubung cuaca sudah mulai panas, saya mau melakukan proses pengocoran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.